Itu kekuatannya Arsi nanti kalau udah dewasa. Yuk klien-klien Satrio Kreatif, Woi. terima kasih sudah datang di channel ini. Saya tetap bersama Eda. Saya Eldo. Saya Satrio. Kali ini kita akan membahas tentang parenting jilid 2. Oke. Mantap. Netizen? Netizen gimana nih? Sudah ada yang info? lagi Sudah ada info? dong, ada lagi. Ini kita selalu membahas yang viral-viral juga. Iya. Ini anak gemesin banget, cantik, dari keluarga yang memang legend juga di Belantika Musik Entertainment Indonesia. Tapi Siapa ya? masalahnya Mhm. sekarang lagi ngomongin artis atau ngomongin parenting nih? Nah, anaknya ini, anaknya. Oh, Anaknya- buat percontohannya Iya, kita ya. Oke, percontohan. biar lebih mudah klien-klien Iya, kita buat benar. menangkap ilmu nih ya. Bener nggak sih ini ngomongin nama Bro Satrio? Oke. Nanti dilihat. Lanjut. Jadi kita akan bahas tanggal lahir dari si Arsi. Arsi ini anaknya Anang Hermansyah Oh, sama Ashanti. Ashanti. Makanya namanya Arsi. Anang Ashanti. Oh gitu. Oke. Kalau kamu nanti punya nama, anak juga gitu ya? Eldo misalnya sama Meljenab. Jadi Jadi Elnap. buat Eljet ya. Sukanya ajeb-ajeb bro. Gak boleh, gak boleh. oke. Nah, kadang kan orang melihat kan kalau bapaknya artis, ibunya artis, pasti anaknya artis. Iya dong, entertainment gitu. Itu memang sah-sah ya. Artinya ketika kadang ego orang tua kan. Iya. Iya. Pengen gue udah lolos nih dalam sebuah perjalanan lika-liku laki-laki yang nggak laku kan. Maksudnya artinya perjalanan yang panjang kan. Seperti anak Hermansyah begitu kentalnya dia hidup di musik kan. Yes. Dari naik turunnya kehidupan dia sampai dia tetap eksis dan berhasil sampai sekarang di tahun ini kan. Nah, Anaknya apa tuh? itu kan mungkin pengen dijadiin suri tauladan ke anaknya. Nah, yang jadi Ditawar. permasalahan itu yang sering terjadi sama selebritis Ya. mencoba apa yang orang tua miliki. Ya kan, kalau memang cocok Nah itu. dengan sifat dan karakter anaknya. Anaknya. Kalau enggak juga akan membazir. Artinya nggak bisa sehebat bapaknya ibunya. atau ibunya gitu. Kan banyak juga tuh Iya. artis yang hebat banget tapi keturunannya nggak ada. Emang karena nggak punya potensi di situ. Kayak itu si Tukul komedian anaknya polisi. Iya, beda. Gak lucu juga. Beda. Jadi polisi lucu. Ada tuh. Karena nggak ada potensi itu kan. Tapi peribahasanya dulu gimana tuh? Apa tuh? Buah jatuh. Nggak jauh dari tokonya. Oh iya. Toko buahnya. Kalau itu kan bicara apa namanya? Nah, boleh. Baru. Toko Buah- ya? Apa tadi? Bukan puyuh tuh teh tuh. Bukan Ulangi lagi. Buah Buah jatuh. jatuh. Nggak jauh dari Nggak jauh First dari- Market. Iya. Saya udah masuk supermarket sekarang ya. Iya. Terus lanjut gimana nih? Ada lagi. Stop it. Get some help. Oke. Nah, itu gimana tuh, Bro? Masih berlaku atau Nah, kita mesti lihat dulu nih siapa Arsi ya. Arsi, Arsi ini ya. tanggal lahirnya berapa? Kan Arsi gitu. Andara, musikal, Nur Hermansyah lengkapnya. Ngefans banget sama Mas Anang. netizen banget nih? Iya tuh. Udah nggak diragukan lagi. Gitu betul. Dia tanggal berapa tadi? Si Arsi ini tanggal 14 Desember Desember? 2014. 2014. Usia sekarang Usia 6 berarti tahun. 6 tahun, 6 tahun. 6 tahun nih lagi banyaknya cita-cita dia. Oh, Nah, pas dong berarti. Pas banget kalau orang tua mau mengkorek apa yang diinginkan anak itu di usia 6 tahun. Wow. Jadi mereka tuh punya imajinasinya lagi jauh-jauhnya tuh, usia-usia 6 tahun tadi. Jadi dia udah mempunyai daya hayal sebuah apa yang dia inginkan. Nah, kembali kepada karakter tadi tanggalnya 14. Ya kan 14 sendiri itu kita buka karakter 14-nya dulu deh ya. Sehingga kita bisa melihat bakatnya ini bagusnya kemana. Di mana Iya, karena
orang yang bertanggal lahir 14, terutama Arsi ini, Arsi ini kan plus Desember ya kan, kita kupas poinnya dulu lah. Arsi ini dia punya jiwa apa namanya pembimbing. Ini karakter dulu nih bro ya. Iya, dia bakatnya itu senang dengan memberikan pengaruh ke orang lain, senang membimbing sesuatu dan sebagainya. Dominannya membimbing ya? Iya, dominannya dia membimbing. Walaupun dia punya apa namanya gerak lakunya itu netral kalau dibilang, arti egoisnya nggak kelihatan. Tapi kalau di masa anak-anak, cengengnya dia, keinginan dia itu ada usia. Karakter masa, bukan karakter sifat bawaan gitu loh. Jadi dia orang yang bijak, bisa menangkap sesuatu persoalan itu dengan baik. Dia bisa menjadi teman curhat banyak orang. Nanti kawannya banyak nih Arsi. Bisa mengurai masalah gitu. Iya, jadi sifat ingin membantu orangnya juga tinggi Empatinya gitu. tinggi ya? Empatinya tinggi. Makanya dari karakter itu kita bisa melihat bakat dia, ya tadi dia sebagai konseling. Oh. Oh iya ada tuh teman saya juga tuh 14. Benar nih ada 2 kubu yang berseteru. Iya. Padahal banyak loh itu masanya. Iya. Kampung ini sama kampung ini. Iya. Dia doang sendiri bisa ngerendahin Iya itu bakat. Artinya dia punya potensi itu, energi yang juga ditangkap oleh orang banyak. Mungkin dari usia ini orang tua lebih paham nih Anang sama Arsanti bahwa memang ketika sebuah permasalahan aja ya di antara konflik berdua, Arsi turun tangan kelar. Wah. Iya. Artinya ucapan yang kerasnya dia tetap bijak. Walaupun bahasa cemprengnya ya, papa, ini gitu ya. Artinya ada sebuah peringatan yang spontanitas. Itu memang dia punya naluri itu untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada. Makanya saya lihat orang-orang yang tanggal 14 ini dia punya bakat untuk sebagai orang konseling gitu ya, motivator. Jadi Wasit bisa juga bro. sosiologi, jadi Wasit. apa? Wasit. Kelihatan. Tapi untuk apa namanya jenjang pendidikan yang sangat luar biasa ya di psikolog. Psikolog ya. Tapi saya lihat ini si Arsi lucu banget tuh. Iya. Di YouTube-nya juga viewersnya banyak. Dia sering nyanyi sholawatan, nyanyi lagu anak kecil itu, lucu banget dia. Kalau Arsi ini kan tadi saya hitung akumulatif nih, tapi tadi kita bicara khusus untuk 14. 14. Jadi di luar dari Arsi tadi, ibu-ibu yang di rumah, klien-klien kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita bahas tadi. Tapi kalau secara Arsi keseluruhan tanggal 14 Desember itu dia punya daya tarik sendiri memang untuk jadi pusat perhatian, bukan pesonanya, pusat perhatian. Pusat perhatian tuh geraknya aja orang mau lihat. Jadi kalau dia jadi aktris itu cocok banget. Kebetulan 2 orang ini bapak ibunya. Oh iya. Nah, ini yang saya lihat itu nilainya bisa melebihi dari kakaknya. Jadi 14 Desember Arsi ini menjadi spotlight itu Sangat jadi pusat perhatian soalnya. Nah, itu yang tadi saya bilang kalau Anang dan Arsanti mau mengarahkan dia ke aktris pun itu cocok. Apalagi dia anak nih bisa memilah kebijakan, mudah-mudahan juga bisa jadi trendsetternya, motivator wanita, kan belum ada tuh di Indonesia. Karena dalam perjalanan hidup dia bisa mengeluarkan kata-kata yang bijak dari sebuah persoalan, dia bisa ngambil sebuah kalimat yang bisa menyejukkan orang lain. Itu kekuatannya Arsi nanti kalau udah dewasa. Jadi Dia bisa lama ya Apa tuh? ke artisannya ya. Kalau di ada artis cilik gedenya nah itu dia karena karakter bakat yang dia bawa. Yang ada juga artis kan yang dipaksakan kan, tahu maksain karena kondisi kan juga bisa kan, karena bukan talenta atau bakatnya di situ ya gampang sekali mudah. Tapi kalau jiwa dan sifatnya memang dia punya basic itu, legend. Bisa jadi the next Mariana. Nah ini percontohannya artis yang suatu saat mungkin kita akan bisa ngikutin ya kalau kita mudah-mudahan sehat selalu, panjang umur ya. Melihat kalau memang ini dibibitkan oleh Anang di apa namanya? Aktris ataupun di psikolog, ini akan menjadi Arsi yang luar biasa. Ini kan keseluruhan tanggal 14 itu berbicara tentang bakat, potensi ya. Nah, apa sih yang harus dihindari atau kelemahan rambu-rambu lah untuk karakter anak yang lahir tanggal 14 ini? Tanggal 14 ini ya. Pertama, dia harus banyak mendapatkan masukan. Karena kunci utamanya dia juga di THT.
THT tahu nggak? Telinga, hidung, Tenggorokan, semua itu alat rasa. Jadi yang menjadikan besar dia, banyak-banyaklah memasukkan dia sesuatu hal yang positif tadi. Itu gampang dia untuk menyerap, menerima, menjadi ladang ilmu dia. Kalau enggak, ya kan itu juga berbahaya. Artinya punya jadi sisi negatif. Ya itu juga sisi kesehatannya juga. Jadi arsi ini kalau bisa dijagalah tentang THT tadi. Kesehatannya ya, terutama untuk lingkungan. Dia nggak bisa tuh dekat yang debu-debu. Karena THT segala kan itu memang punya kelemahan kan, gampang bersin lah gitu loh. Ya itu mungkin Mas Anang yang tahu. Paling dia manggut-manggut aja kalau dengar kita nggak mau deh kan. Nah, apa yang terjadi jika orang tua yang punya anak tahap 14 ini mengarahkan ke yang lain? Ya itu kan banyak terjadi. Ya kan, yang Gua nggak percaya nih gini-gini. Pokoknya anak gua mau jadi ini. kalimat tidak percaya sebetulnya harus ditunda dulu. Nah, makanya ketika kita kaji angka tadi, sebagai orang tua perhatikan, pasti ada sebuah kelakuan yang ditangkap sama orang tua. Oh iya, ini betul ya. Karena setiap tanggal itu punya karakter yang sifat yang akhirnya membentuk sebuah bakat, gitu loh. Ada orang bakatnya pemimpin, ya kan? Dia nggak bisa tuh diatur anak itu. Misalnya dia hidup di lingkungan penjahat, dia kalau cuma jadi cerocok nggak mungkin, pasti dia jadi kepala penjahat. Jadi dari bakat tadi, bagaimana orang orang tua ya bisa memberikan pendidikan, ya ilmu, arahan yang sesuai gitu loh. Maka terjadi kepala perampok gitu ya, pasti hidupnya adalah di lingkungan yang tidak baik gitu kan? Dulunya ya. Iya kan? Cuman jiwa dia, bakatnya dia adalah bakat pemimpin. Benar. Gitu, nggak mau dia jadi pesuruh. Iya, seperti itu. Inisiator lah dia ya. Jadi bukan percaya nggak percaya lah ya istilahnya ya. Yakin atau tidak yakin itu terserah Anda. Ya, ini adalah ilmu tentang sebuah sifat karakter yang setelah dibuka para klien bisa melihat kepada potensi-potensi anak. Itu. Coba nanti kita perhatikan aja Shanti gede apa? Arsi. Gede Seperti apa ya? Ya, makanya kalau berdasarkan karakter kehidupan ini, angka arsi ini kalau dibawa pada media keaktrisan luar biasa, media sosial sangat luar biasa. Sosial tadi kan artinya sebagai konseling, ya kan, motivator, arsi bisa melambung tinggi karena itu bakatnya. Orang kalau udah bekerja sesuai apa yang dia sama dengan karakter dirinya, itu akan lebih hebat ketimbang orang bekerja tapi tidak sesuai dengan hatinya. Maka tidak akan mendapat hasil yang maksimal. Oke? Nah, Bro Satrio, kalau ilmu tentang parenting karakter tanggal lahir anak ini diaplikasikan ke pendidikan, misal TK, SD gitu, malah keren loh ya. Keren, makanya parenting ini adalah ilmu untuk usia dini. Ada lagi malah ilmu ini bisa dipakai untuk PSDM. Artinya SDM itu apa? menyaring tenaga kerja. Oh. Artinya nih bakatnya dia sebagai marketing, ya kan disuruhnya jadi satpam. Wah, iya. Nggak maju dia. Jadi Padahal satpamnya ketika satpam introvert ini berarti. orang yang mengerti tentang karakter ini, dia dipindahkan menjadi marketing. Mungkin marketing yang bukan pada karakternya bisa kalah sama Kalau satpam. dia benar-benar. Itu bisa terjadi sangat-sangat gitu loh. Jadi ilmu karakter ini penting untuk satu mengenal jati diri kita, bakat kita, ya kan. Kedua nuansa kehidupan kita supaya hidup ini lebih damai kan gitu dan lebih indah. Sebetulnya ada beberapa tanggal yang mungkin dia mempunyai karakter pemimpin. Ada beberapa tanggal itu yang masih kita rahasiakan. Tunggu channel berikutnya, oke? Oke. Demikian parenting jilid 2, akan ada jilid 3 Ada. dan seterusnya. Tetap di Satria Kreatif, jangan malu untuk bertanya agar tidak salah jalan. Dan tulis di komen video kita apa aja pertanyaan bisa dilontarkan ke Bro Satrio mengenai karakter tanggal lahir. Ya kalau misalnya klien-klien Satrio yang nonton dan dengerin, oke nih, pas nih Iya. sama yang gua alamin.
ya di-share lah ke teman-teman. Di-share dan jangan lupa tuh langsung Iya. subscribe sama aktifin loncengnya ya Kan kan. kalau ini bermanfaat kenapa tidak? Amin, benar-benar. Oke, saya Edan. Saya Eldo. Saya Satrio, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam.